Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 17 November 2024 kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 1 sampai 30 dan Mazmur 11 ayat 5. 3. Rencana pemberkatan nikah pada tanggal 25 November 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Mikhael Wiryadi beralamat di Sunter Agung, Jakarta Utara, dan Antin Steda Dahoklori beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pemberkatan nikah dimaksud. 4. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, 2, dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, 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 kaum kudus tersungkur. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan takhta-Mu, pemberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal.
Saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Baikkan mazmur pujian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Syukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyikan kidung jemaat. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, perkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah kami,
janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Ya jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan dibacakan di hari ini ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30, dan pembacaan kedua Mazmur 11 ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan yang terbaca di saat ini terbaca di Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30 dan Mazmur 11 pada ayatnya yang ke-5.
dengan perikop perbuatan noda di Gibea. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi, tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem, Yehuda. Lalu tinggallah di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayahnya itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayahnya perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah kedua bersama-sama. Kata ayah perempuan itu kepada lelaki itu, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam dan berilah hatimu gembira." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya." Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sana bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu akan bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Demikianlah sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawabnya, "Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Lalu katanya kepada bujangnya, "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalamlah di Gibea atau di Rama." Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam. Ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin, sebab itu singgahlah mereka di Gibea lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada seorang
yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hamba perempuanmu ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, janganlah khawatir, segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberi makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabannya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel, dan setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Dan perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah." Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca cerita tadi, bagaimana saudara melihat cerita ini. Apa yang saudara rasakan ketika membaca cerita ini? Saya sendiri ketika membaca cerita ini saya bergidik. Saya merasa perasaan ngeri. Karena yang diceritakan di dalam cerita ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Seperti dikatakan pada ayat yang terakhir itu, yang seperti itu belum pernah terjadi di Israel sejak mereka keluar dari Mesir. Artinya peristiwa itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Pertama, saudara-saudara sekalian,
Orang Israel itu pada zaman perjanjian lama maksud saya, itu mempunyai ketentuan. Kalau mereka melakukan perjalanan, mereka singgah di kota penduduknya orang Israel, maka penduduk kota itu mesti mengambil orang itu dan kasih tinggal di rumah, menginap di rumah. Tapi orang ini, dia sudah duduk di alun-alun kota, dan tidak ada orang yang datang untuk mengajak dia tinggal di rumahnya. Itu hal pertama yang telah dilanggar oleh orang-orang Benyamin ini. Dan hal yang kedua yang luar biasa adalah ketika sudah ada orang lain, dikatakan di dalam pembacaan kita juga pendatang yang menampung mereka, ternyata orang-orang yang jahat, ya, di dalam pembacaan kita dipakai kata dursila atau durjana, orang-orang yang jahat datang untuk memperkosa gundik yang dibawa oleh orang Lewi itu. Saya lihat, tidak ada seorang Benyamin pun yang memprotesnya, kecuali yang punya rumah, yang juga bukan suku Benyamin, tetapi dia datang dari pegunungan Efraim. Tidak ada seorang Benyamin pun yang melihat ini kejahatan, ini harus dilawan. Tidak. Mereka membiarkannya sampai perempuan itu mati. Juga yang mengerikan saudara-saudara sekalian, suaminya membawanya pulang, membaginya atas 12 potong dan menyebarkannya kepada seluruh Israel. Saudara-saudara sekalian, cerita ini kalau saudara ingat, dia mirip sekali dengan cerita Sodom, orang-orang yang mau memperkosa tamu Lot di Sodom. Saudara ingat, saudara bisa baca itu di dalam Kejadian 19. Tapi yang luar biasa adalah bahwa hal itu terjadi di antara umat Israel sendiri. Umat Israel, umat Tuhan yang selalu melihat dirinya istimewa, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka itu justru yang melakukan kejahatan yang luar biasa ini. Terjadi krisis iman di antara umat Israel itu, saudara-saudara sekalian. Dan ini suatu kemungkinan yang bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita bersama, mengalami krisis iman. Ketika kita hidup bergaul dengan banyak orang yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kita, terjadi pengaruh mempengaruhi. Maka nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan iman Kristen itu bisa mempengaruhi kita juga. Dan yang lebih hebat saudara-saudara sekalian, ketika Israel bersatu untuk menegur suku Benyamin ini, orang-orang Benyamin bukannya menyerahkan orang-orang yang jahat itu, tapi membela dan melindunginya. Karena mereka satu suku. Saudara lihat di situ, orang-orang tidak lagi membedakan antara mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang harus dilawan dan mana yang harus dikembangkan. Yang ada adalah rasa solidar saja karena kita satu suku. Kecenderungan ini bisa juga terjadi dengan kita. Saudara lihat atau perhatikan konflik yang kita alami tahun 99 sampai 2004. Itu terjadi karena ada insiden kecil. Tapi yang salah tidak ditangani, yang ada adalah solidaritas kelompok atas nama agama, dan terjadilah konflik yang besar. Itu bisa terjadi juga dengan pertengkaran antar kampung, antar negeri, ya, pertengkaran di antara pemuda. Juga karena itu ada solidaritas kelompok yang dibangun. Dan kita saudara-saudara mengatakan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terulang di dalam kehidupan
bergereja kita. Ayat yang ke-30 bilang, pikirkanlah, rundingkanlah, dan bicarakanlah. Artinya apa? Artinya kejahatan itu, saudara-saudara sekalian, dalam bentuk apapun, apalagi yang disertai dengan tindak kekerasan, tidak boleh didiamkan. Suatu kejahatan yang dilakukan oleh siapapun harus diungkapkan supaya keadilan bisa ditegakkan. Ya, kejahatan harus dilawan, saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa berdiam diri terhadap kejahatan. Walaupun kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang seiman dengan kita. Orang-orang yang sesuku dengan kita. Orang-orang yang menjadi sahabat kita atau keluarga kita, bahkan anak kita. Siapapun yang membuat kesalahan, apalagi kejahatan dengan kekerasan, harus diproses hukum. Kejahatan tidak boleh didiamkan. Ini hal yang paling penting yang harus kita ambil dari pembacaan kita ini. Kejahatan tidak boleh didiamkan. Kejahatan harus diungkapkan supaya dengan demikian keadilan bisa ditegakkan. Ya, saudara-saudara sekalian, dan itu harus menjadi sikap bersama kita. Bukan saja sebagai jemaat Kristen, tetapi semua orang yang beragama. Sikap ini harus kita ambil. Supaya dengan demikian keadilan itu bisa ditegakkan. Damai sejahtera bisa dialami oleh semua orang. Ini memang tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Karena kita memang terikat dengan hubungan-hubungan kekerabatan yang ada di antara kita. Dan kita cenderung untuk membela orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, kalau kejahatan itu tidak diungkapkan, tidak dibicarakan, tidak direnungkan, tidak direfleksikan dalam terang firman Tuhan, maka kejahatan itu akan berulang dalam berbagai bentuk. Tantangan memang ada, saudara-saudara sekalian. Untuk mengungkapkan kejahatan itu tantangan memang ada. Itu tidak mudah. Tapi sekali lagi pembacaan kita mengatakan itu harus diungkapkan. Ada dua contoh, saudara-saudara sekalian, yang bisa saya kemukakan di sini. Yang pertama, saya ambil contoh dari luar negeri yang terjadi di Inggris. Ada seorang uskup, kepala gereja Inggris, gereja Anglikan. Dia mengundurkan diri. Kenapa? Oleh karena selama dia menjabat kedudukan sebagai kepala gereja Inggris itu terjadi pelecehan. Bukan oleh dia, ya, tetapi oleh orang yang dia tahu. Ada di Inggris, bahkan di 3 tempat, saudara-saudara sekalian. Ya, di Inggris, di Zimbabwe, di Afrika Selatan. Ketika diadakan kemah perkemahan musim panas, terjadi pelecehan di situ. Ada seorang yang dia kenal melakukan pelecehan terhadap anak-anak dan para pemuda. Ya, secara psikologis, secara fisik, itu dilakukan. Nah, kepala gereja Inggris ini dia tahu, tetapi dia mendiamkannya. Mungkin sekali karena orang itu dekat dengan dia. Tetapi kemudian hal itu menimbulkan reaksi dari jemaat. Dan banyak jemaat yang kemudian memprotesnya. Sebab mereka tahu bahwa peristiwa pelecehan itu terjadi dengan sepengetahuan. Ini saudara ingat. Dengan sepengetahuan kepala gereja Inggris itu. Dan kepala gereja Inggris itu kemudian menjadi sadar dan dia mengundurkan diri karena dia merasa bersalah. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Dia tidak membela diri, dia tidak menutupi siapa-siapa, tapi dia mengundurkan diri. Dan itu luar biasa seorang kepala gereja di Inggris mengundurkan diri.
Itu cara orang untuk mengungkapkan kejahatan. Untuk berbicara tentang kejahatan. Supaya kejahatan itu diungkapkan dan keadilan ditegakkan. Contoh kedua, saudara-saudara sekalian, terjadi di dalam negeri. Saya yakin saudara-saudara semua pernah mendengar cerita tentang seorang pemuda yang melakukan kekerasan terhadap pacarnya, ya, dan pacarnya itu kemudian meninggal. Dia diproses hukum, tapi kemudian pengadilan menyatakan bebas, tidak bersalah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ada CCTV yang merekam kejadian itu, tetapi dia dinyatakan bebas karena tidak ada hal-hal yang memberatkan dia. Peristiwa yang begitu terang benderang ya, yang terjadi, dia menimbulkan reaksi, bukan saja dari keluarga perempuan yang meninggal ini, tapi juga dari masyarakat. Mereka mempersoalkan bagaimana mungkin kejahatan yang bisa dilihat itu kemudian malah ditutupi dengan membebaskan yang bersangkutan dari segala tuduhannya. Sekali lagi, ketika itu diteliti, ternyata hakim yang memutuskan dia bebas itu disuap dengan jumlah uang yang besar. Saudara pasti ingat itu cerita, dengan uang besar. Hakim-hakim ini kemudian diskors, dikenakan sanksi, dan Mahkamah Agung memutuskan untuk memenjarakan dia 5 tahun. Saudara lihat, kejahatan itu kadang-kadang kita karena dekat dengan kita, apalagi kalau seperti yang kasus yang kedua, kalau kita menerima sesuatu, kita cenderung menutupinya. Tetapi pembacaan kita mengatakan itu salah. Itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang-orang beriman. Itu tidak boleh terjadi di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan membenci kekerasan. Mazmur yang tadi kita baca. Tuhan tidak suka kekerasan. Nah, oleh karena itu setiap kekerasan yang juga membuat kejahatan adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apalagi kita saudara-saudara sekalian yang hidup sekarang ini, orang-orang Kristen terutama, yang percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, yang pada waktu kita merayakan perjamuan kudus menghayati penderitaannya yang luar biasa itu, kita sebagai orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang justru pertama-tama menolak ketidakadilan, menolak kejahatan. Sebab kematian Kristus, Tuhan kita, adalah protes terhadap ketidakadilan di dalam masyarakat. Dan itu berita yang harus kita pegang setiap kali kita mengingat tentang Tuhan yang disalibkan. Setiap kali itu pula kita digerakkan untuk melawan kejahatan, untuk menegakkan keadilan. Itu harus betul-betul dihayati oleh kita semua, saudara-saudara sekalian. Ini penting. Ini bagian dari identitas seorang Kristen. Berjuang untuk keadilan. Berjuang melawan kejahatan. Karena Tuhan melawan, membenci kejahatan, kekerasan. Tantangan bagi kita tidak kecil, saudara-saudara sekalian. Karena masyarakat kita sekarang ini, masyarakat yang modern, itu cenderung kehidupannya individualis. Masing-masing perhatikan diri sendiri. Jadi kalau ada kejahatan, akan saya menyangkut, beta pun soal, beta pun hidup. Jangan pusing lagi. Begitu tuh. Itu kecenderungan yang individualistis. Itu tidak boleh pada orang Kristen. Kalau ada ketidakadilan, dia kena mengena dengan kita atau tidak. Kalau kita tahu, maka adalah pertama-tama kita harus mampu untuk melawan ketidakadilan itu dan menegakkan keadilan. Kehidupan masyarakat modern lagi, saudara-saudara sekalian, itu serba boleh.
Serba boleh. Bikin apa saja boleh. Saudara bisa lihat di dalam kehidupan masing-masing. Orang bebas saja. Tidak ada rasa malu. Padahal di dalam budaya kita itu ada budaya rasa malu. Betul sih? Ada rasa malu. Kita ambil contoh saya saudara-saudara sekalian. Kalau dulu kita ingat, kalau gereja, lalu ketemu orang tua sampai gereja, itu biasa bikin apa? Anak-anak yang boleh keluar rumah. Tunggu sampai gereja habis baru keluar. Tuh sing. Tapi sekarang sing. Orang yang masuk gereja, sing apa-apa. Jalan keliling ada orang dalam gereja. Kita pernah pimpin satu kebaktian di satu tempat di sini. Ada kebaktian ini hampir seperti begini. Rumah gereja baku dekat dengan orang berumah. Ketua ada kebaktian, tatole suciong ikan goreng. Ada orang jemaat yang masuk gereja, memasak terdojo ikan goreng. Ketunjuk iya orang pada goreng ikan. Jemaat ada menyanyi. Jadi ini pengaruh saudara-saudara sekalian, pengaruh nilai masyarakat serba boleh. Orang korupsi, yang lain tutup. Orang selingkuh, kadang-kadang sekarang orang selingkuh yang malu-malu lagi. Ya, orang cerita lah tertawa, dia dengan ini tertawa. Padahal harus dilawan, korupsi harus dilawan. Ini tantangan yang tidak kecil, saudara-saudara sekalian, bahwa nilai-nilai iman Kristen mengalami tantangan oleh karena perubahan zaman. Dan kita harus jaga supaya jangan kita mengalami hal yang sama dengan orang-orang di Gibea, yaitu mengalami krisis kesadaran iman. Sehingga kita menjadi seperti orang yang tidak beriman dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tinggi ini. Tantangan-tantangan yang hebat ini. Saudara-saudara sekalian, dari mana kita mulai untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Dua menurut hemat saya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah saudara kita mesti mendorong supaya terjadi penegakan hukum. Setiap orang yang bersalah harus dihukum. Harus diproses pengadilan secara adil dan harus dihukum. Itu yang pertama. Itu untuk jangka pendek sekarang. Hal yang kedua, saudara-saudara, ini untuk jangka panjang. Karena apa? Karena yang sekarang kita alami adalah akibat dari apa yang kita semai dan tanam dulu. Kalau sekarang para pemuda suka mabuk-mabuk, oke marah dong, tapi juga salah. Kita sing didik beta pun anak yang baik. Look saying. Ini harus kita sadari. Dan ini yang penting kita lihat ya. Jadi ada tindakan untuk masa sekarang penegakan hukum. Tapi untuk jangka panjang saudara-saudara sekalian adalah pendidikan. Pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan di dalam gereja. Dan pendidikan di dalam masyarakat. Sementara saya mempersiapkan khotbah ini, saudara-saudara sekalian, saya membaca satu tayangan tentang seorang dokter ahli bedah saraf yang bicara tentang suatu pokok yang luas memang, tetapi kalau kita mengambil hikmahnya di situ ada hal yang berkaitan dengan pemberitaan firman kali ini, yaitu bagaimana masyarakat diproses perubahan di dalam masyarakat. Dalam percakapan itu dikatakan saudara-saudara ada 3 negara yang indeks kebahagiaannya sangat tinggi. Yaitu Finlandia, Jepang, Norwegia. Bahkan Norwegia itu saudara-saudara sekalian, penjara di Norwegia kosong. Kalau di Keton sini penjara mesti tambah lagi apa? Tapi di Norwegia kosong, sehingga ada orang bikin kejahatan.
Mengapa bisa begitu? Ini suatu proses transformasi dan dia mulai dari anak-anak. Ya, dikatakan bahwa anak-anak dalam usia 1 sampai 9 tahun itu mereka dididik untuk melakukan hal yang baik. Kita rasa ketun juga bikin akan di sini, cuma yang konsisten. Anak-anak diajar bagaimana kalau orang kasih sesuatu minta dangke. Anak-anak diajar. Anak-anak diajar kalau mau pis di mana, kalau mau pup di mana. Anak-anak diajar. Anak-anak diajar kalau lihat orang pun barang jangan ambil. Kita kalau tahu siapa yang pembarang ambil kasih pulang. Hal-hal baik ini saudara-saudara sekalian ternyata mesti dilatih. Dilatih oleh anak-anak. Dan dalam umur 1 sampai 9 tahun mereka tidak dijelaskan mengapa begitu. Tidak, latih saja. Nanti umur 10 tahun ke atas baru dijelaskan mengapa mesti begitu. Ini harus terjadi juga dengan kita saudara-saudara sekalian. Anak-anak kita bukan hanya dikasih makan dan dikasih pakai yang bagus. Bukan. Tapi anak-anak kita harus dididik. Dididik untuk melakukan yang baik. Melakukan kebaikan harus menjadi kebiasaan dari anak-anak kita. Nah, itu berarti orang tua mesti contoh, kasih contoh. Guru-guru di sekolah juga harus memberi contoh. Guru-guru juga bukan hanya mengajar kasih ilmu, tetapi mendidik kehidupan moral yang baik. Menanamkan kesadaran yang baik pada anak-anak. Dan ini harus terjadi di dalam kehidupan kita bersama saudara-saudara sekalian. Kalau tidak, maka masa depan dari masyarakat, juga masa depan dari gereja ini akan menjadi masa depan yang suram. Karena pengaruh dari luar makin gencar saudara-saudara sekalian. Apalagi dengan teknologi yang maju sekarang ini, saudara tidak perlu membaca yang jahat cari informasi tentang kejahatan di luar. Tidak. Informasi itu datang ke dalam rumah melalui handphone. Dan anak-anak kita bertumbuh di situ. Jadi kalau kita tidak membiasakan berbuat baik kepada anak-anak sejak mereka kecil, jangan harap mereka bisa menjadi orang baik di dalam masyarakat dan di dalam jemaat. Saya berharap saudara-saudara sekalian, majelis yang baru sudah terpilih, saya berharap bahwa 5 tahun ke depan, jemaat betul-betul disadarkan. Mulailah memperhatikan anak-anak di dalam rumah. Mulailah melatih mereka melakukan hal-hal yang baik. Jangan bosan, jangan jemu. Buat mereka terlatih sehingga mereka tahu di dalam pikiran mereka dan di dalam hati mereka melakukan yang baik adalah kewajiban iman. Dengan cara itu kita bisa berharap damai sejahtera bisa menaungi hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan tugas yang tidak ringan ini, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Karena apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan 2. Haleluya,
jemaat, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan di semua tempat. Kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kandung daripada Roh Kudus, kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mari persilakan duduk. Jemaat, kita akan mendengar pujian dari laki-laki kenanga, Vocal Group. Menjelang siang diterpa angin, hilang melayang. Demikianlah hidup manusia, semaraknya hanya sebentar. Keindahan di dalam dunia hanya untuk sekejap mata. Sadarilah, bertobatlah, jangan engkau sia-siakan kasih Tuhan yang mulia. Hai
manusia, sadarilah, bertobatlah, jangan bangga dengan harta, kehidupan dan kehormatan, semua akan lenyap. Jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Demikianlah hidup manusia, semaraknya hanya sementara, keindahan di dalam dunia hanya untuk sekejap mata. Sadarilah, bertobatlah, jangan engkau sia-siakan kasih Tuhan yang mulia. Hai manusia, sadarilah, bertobatlah, jangan bangga dengan harta, kedudukan dan kehormatan, semua akan lenyap. Jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Sadarilah, bertobatlah, jangan engkau sia-siakan kasih Tuhan yang mulia. Hai manusia, sadarilah, bertobatlah, jangan bangga dengan harta, kedudukan dan kehormatan, semua akan lenyap. Jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Sadarilah. Terima kasih untuk laki-laki kenangan. Hanya kita diberkati oleh lagu pujian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan memberikan persembahan syukur. Namun dengarlah pesan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 dan Kidung Jemaat 363. Sungguh nyata
bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha pengasih, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Terimalah dan berkatilah sebagai alat kesaksian di tengah-tengah dunia, bahkan di dalam jemaat kami. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari vokal grup Perempuan Kenanga.
kerajaan Allah tak dapat dibeli dengan rupiah yang kita miliki. Kerajaan sorga tak dapat ditukar dengan istana megah yang kita punya. Jangan bertepuk dada dengan harta dunia, karena semua sia-sia belaka. Jadikan firman Tuhan sebagai cermin hidup, dan jadilah pelaku firman-Nya. Jangan hanya mendengar, sekadar menyampaikan, tapi tak mau menjadi teladannya. Jangan hanya kita pandai bersilat lidah, lain di bibir, lain pula di hati. Jadikan kitab suci cermin hidup di dalam hatimu. 6 hari lamanya, itu waktu kita. Kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan. Hari ke-7 itu harinya Tuhan. Sediakan waktumu hanya sehari saja. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Terpujilah Dia, sembahlah Dia, Tuhan memberkati. Jadikan firman Tuhan sebagai cermin hidup, dan jadilah pelaku firman-Nya. Jangan hanya mendengar, sekadar menyampaikan, tapi tak mau menjadi teladannya. Jangan hanya kita pandai bersilat lidah, lain di bibir, lain pula di hati. Jadikan kitab suci cermin hidup di dalam hatimu. 6 hari lamanya, itu waktu kita. Kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan. Hari ke-7 itu harinya Tuhan. Sediakan waktumu hanya sehari saja. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Terpujilah Dia, sembahlah Dia, Tuhan memberkati. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Terpujilah Dia, sembahlah
kasih Fogo Group Perempuan Kenanga kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara jemaat, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa, dan doa ini akan diakhiri dengan lagu, dengan doa Bapa Kami, dan bagian doksologinya akan kita nyanyikan. Mari kita masuk saat teduh beberapa detik, supaya kita bisa menghubungkan diri kita masing-masing dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan mendengar dan berkenan kepada doa kita. Teduh beberapa detik. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepadamu bahwa Tuhan telah memungkinkan kami berhimpun di hari Minggu ini beribadah kepadamu. Ibadah kami makin menyadarkan kami tentang identitas kami sebagai seorang Kristen yang percaya kepadamu dan yang dipanggil untuk berjuang menegakkan keadilan, untuk mengungkapkan kejahatan, sehingga keadilan dan damai sejahtera bisa tercipta di dalam keluarga kami, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk rezeki yang cukup, untuk kesempatan untuk bekerja dan berkarya, untuk jabatan-jabatan baru, anugerah-anugerah baru yang Tuhan berikan, untuk hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kesehatan yang baik. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Dan berdoa ya Allah Bapa, dan mohon Tuhan campur tangan di dalam kehidupan jemaat ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga dan pribadi jemaat-Mu ini. Tuhan mendengar doa dan harapan mereka. Tuhan mendengar keluhan-keluhan mereka yang sampai kepadamu. Bersegeralah ya Tuhan dan menolong mereka. Ada di antara saudara-saudara yang sakit, mohon Tuhan berkenan memulihkan kesehatan mereka. Ada yang sudah sembuh, kami bersyukur bersama mereka ya Tuhan atas pemulihan itu. Tetapi ada yang masih berjuang untuk sembuh dari sakit mereka. Kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan kasih hikmat dan memberkati semua tindakan yang dilakukan, supaya kesehatan mereka sungguh-sungguh pulih dan penyakit yang mengancam mereka dapat dihilangkan. Kami menyebut dengan khusus Miki Tomasua, Tuhan berkenan memulihkan kesehatannya. Demikian juga dengan saudara-saudara lain yang berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Tuhan berkati. Dan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Juga bersyukur dengan mereka yang memperoleh berbagai rezeki dan kesempatan-kesempatan baik dalam hidup mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pemulihan majelis jemaat yang baru sudah selesai dengan baik. Kami mohon
Tuhan terus bekerja mempersiapkan mereka supaya pada waktunya tanggung jawab untuk pengembangan pelayanan dapat dikembangkan dengan baik oleh mereka. Dan berdoa untuk majelis jemaat yang sekarang, para pendeta, para penatua dan diaken, Tuhan kiranya memberi mereka hikmat dan kekuatan untuk melakukan tanggung jawab mereka di akhir-akhir masa jabatan ini dengan tidak jenuh, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup mereka. Dan menyerahkan rencana perkunjungan akhir tahunnya akan berlangsung di tengah-tengah jemaat ini. Mohon Tuhan berkenan memberkati supaya kunjungan ini membawa manfaat bagi jemaatmu, bagi majelis jemaat, dan untuk pengembangan jemaat ini ke depan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur bersama-sama dengan Ojek Mawar Saron. Tuhan menerima syukur mereka dan memberkati mereka. Juga pengojek-pengojek yang lain, kiranya mereka diberi kesehatan yang baik, rezeki yang cukup sehingga ojek menjadi cara mereka untuk mengisi hidup mereka dengan lebih baik. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami di pusat maupun di daerah. Kami mohon Tuhan bekerja supaya pemerintah yang baru ini bisa betul-betul mengemban tanggung jawab yang mereka terima dari Tuhan, menjadikan masyarakat, bangsa dan negara kami, rakyat kami ini adil dan sejahtera. Menyerahkan proses pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 November ini di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku. Tuhan kiranya campur tangan supaya setiap orang dapat menggunakan haknya dengan baik dan tidak karena diberi sesuatu atau dijanjikan sesuatu, melainkan karena nurani yang sungguh dan iman yang teguh kepadamu. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua pendukung ibadah, grup laki-laki dan perempuan kenanga, untuk kolektan, untuk organist, untuk saudara-saudara yang bertanggung jawab untuk sound system dan multimedia. Dan berdoa untuk para pendeta, penatua dan diaken yang bertugas hari ini maupun seluruhnya. Kami berdoa dan mohon Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka semua. Anak-anak kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam pertumbuhannya dan di dalam kemajuan-kemajuan yang mereka capai dalam studi maupun di dalam karya. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mohon Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kami umat-Mu ini, sehingga kami berani untuk bersaksi tentang kebenaran dan menolak kejahatan dalam bentuk apapun. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan hubungan antar gereja maupun hubungan antar agama ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami masing-masing dengan iman kami kepadamu dapat membawa berkat bagi masyarakat dan bangsa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, doa dan harapan kami kepadamu yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan melakukan Kidung Jemaat 425, ayat yang pertama jemaat duduk saja, nanti ayat yang ketiga baru jemaat berdiri. Ayat yang pertama jemaat duduk saja, ayat yang ketiga baru jemaat berdiri. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, saudara-saudara sekalian, mari kita mohon berkat Tuhan. Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi saudara-saudari dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang
Tuhan.